Halo Sobat Kabar Makassar Petang, apa kabar hari ini? Kembali lagi bersama saya, Sinar Mentari, yang akan menyajikan berita yang sedang hangat-hangatnya di Sulawesi Selatan dan sekitarnya. Kita saksikan berita selengkapnya. Satu bulan memimpin, Profesor Fajri Jufri ungkap target strategis di Sulawesi Selatan. Transisi kepemimpinan di Sulawesi Selatan setelah dinakodai oleh Prof. Fajri Jufri kini hampir berjalan selama sebulan. Penjabat PJ Gubernur Sulsel Prof. Fajri Jufri memaparkan sejumlah target strategis pemerintah Provinsi Sulsel di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel pada Rabu 29 Januari. Ia mengungkapkan sejumlah program strategis nasional harus dijalankan di seluruh daerah, termasuk di Provinsi Sulsel. Di antaranya penanganan stunting, pemeriksaan kesehatan gratis atau PKG, dan paling penting yaitu makanan bergizi gratis atau MBG. Lebih jauh, Prof. Fajri Jufri mengatakan untuk anak-anak saat ini harus disesuaikan menu makanannya karena tidak semua memiliki selera yang sama di setiap daerah. Karena hal itu, Prof. Fajri Jufri menyarankan agar mengutamakan sayur dan hasil pertanian agar UMKM mampu hidup di daerah yang berada di Sulsel. Kepala Badan Standarisasi Instrumen Pertanian tersebut menyatakan yang paling penting dari semua program yang ada ialah bagaimana ketersediaan pangan. Oleh karena itu, swasembada pangan Sulsel harus menjadi yang pertama agar target kebutuhan pangan bisa tercukupi. Pelaksana Harian PLH Kepala Dinas Kominfo SP Sulsel Sultan Rakib berharap apa yang dipaparkan oleh PJ Gubernur Sulsel Prof. Fajri Jufri dapat menjadi pengetahuan baru bagi semua, terlebih dalam menyukseskan program nasional hingga target di sektor pertanian, peternakan, pertambangan, juga investasi. Sebelumnya diberitakan swasembada pangan menjadi salah satu fokus utama yang terus digenjot oleh Pemprov Sulsel saat ini. Dalam berbagai kesempatan, penjabat Gubernur Sulsel Prof. Fajri Jufri menyampaikan jika ia bersama seluruh OPD lingkup Pemprov Sulsel siap untuk merealisasikan sebagai provinsi pertama di Indonesia yang menopang swasembada pangan Indonesia. Sejumlah guru di SMK Negeri 3 Takalar ancam mogok mengajar, tuntut kepala sekolah untuk dicopot. Sekitar 40 guru aparatur sipil negara atau ASN di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri SMK Negeri 3 Takalar, Sulawesi Selatan berencana mogok mengajar pada Kamis 30 Januari. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap kepemimpinan Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Takalar, Salam, yang dinilai arogan dan tidak cocok memimpin sekolah tersebut. SMKN 3 Takalar yang berlokasi di Jalan Hamzah Daeng Tupu, Desa Padingin Raya, Kecamatan Sanrobone, menampung sekitar 700 siswa. Para guru ASN memastikan mereka akan menghentikan aktivitas belajar mengajar hingga ada tindakan dari pihak berwenang terkait tuntutan mereka. Salah satu guru sejarah di SMKN 3 Takalar, Hasmawati, mengungkapkan bahwa sejak kepemimpinan Salam selama lebih dari setahun, para guru merasa tidak nyaman akibat sikapnya yang dianggap arogan dan kerap mengancam sejumlah tenaga pendidik. Pekan lalu, sejumlah guru telah mendatangi kantor cabang Dinas Pendidikan Wilayah 7 Jeneponto Takalar untuk menyampaikan keluhan mereka. Kedatangan mereka diterima langsung oleh Kepala Seksi SMK Provinsi Sulawesi Selatan, Hamzah Dengale. Para guru secara resmi meminta agar Kepala SMK Negeri 3 Takalar segera dicopot dan diganti dengan pemimpin yang lebih mampu menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak terkait mengenai tuntutan para guru tersebut. Propam periksa oknum polisi di Takalar yang diduga aniaya warga. Kita saksikan beritanya setelah jeda iklan berikut ini. Selamat datang di Akademi Multimedia Indonesia. Tempat kreativitas bertemu dengan teknologi dan mimpi menjadi nyata. Di Akademi Multimedia Indonesia, kami percaya bahwa setiap siswa memiliki potensi luar biasa untuk menciptakan karya yang menginspirasi. Dengan kurikulum yang dirancang khusus, kami mengajarkan keterampilan yang relevan di era digital, dari desain grafis, animasi, hingga produksi film dan fotografi. Kami mempersiapkan generasi muda untuk menjadi profesional di dunia kreatif
dibimbing oleh para ahli dan praktisi industri. Anda akan mendapatkan pengalaman belajar yang interaktif dan aplikatif. Bersama, kita wujudkan ide menjadi nyata. Daftarkan diri Anda dan jadilah bagian dari generasi kreatif yang menginspirasi dunia. Seorang oknum polisi berinisial Bribtu FJ yang bertugas di Polsek Mapakasunggu, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, diduga menganiaya seorang pemilik empang pekan lalu. Saat ini Bribtu FJ telah ditarik ke Polres Takalar untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut Rabu 29 Januari. Bribtu FJ sebelumnya bertugas di unit lalu lintas sebelum dimutasi ke unit penjagaan Sabara Polsek Mapakasunggu. Kasih Propam Polres Takalar AKP Sri Muhammad Fajar membenarkan bahwa oknum polisi tersebut telah diamankan sementara di Polres Takalar. Kasih Propam Polres Takalar AKP Sri Muhammad Fajar membenarkan bahwa oknum polisi tersebut telah diamankan sementara di Polres Takalar. Ia juga mengimbau masyarakat untuk menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada pihak kepolisian. Peristiwa ini terjadi pada Sabtu 25 Januari di Desa Soreang, Kecamatan Mapakasunggu. Korban Abdul Karim Daengsau, 53 tahun, mengalami luka setelah diduga dihantam balok kayu oleh Bribtu FJ di bagian belakang dan tangan kiri. Insiden bermula ketika Abdul Karim menegur sekelompok pemancing ikan agar tidak memancing di empangnya karena belum siap dipanen. Teguran itu diduga membuat Bribtu FJ tersinggung hingga melakukan penganiayaan. Akibat kejadian ini, korban harus menjalani perawatan medis selama 2 hari di RS Pajonga Takalar. Istri korban, Saharia Dengsenga, telah melaporkan kasus ini ke Polres Takalar. Baiklah, kita beralih ke kabar selanjutnya. 25 kamera etle di Makassar Goa telah dipasang. Ini dia titiknya. Polda Sulawesi Selatan terus mengembangkan sistem Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE guna meningkatkan ketertiban berlalu lintas di wilayahnya. Tahun ini di Telantas Polda Sulsel menambahkan 15 unit ETLE mobile atau handheld dan 10 ETLE statis sebagai sarana penegakan hukum berbasis teknologi yang beroperasi otomatis selama 24 jam di Kota Makassar dan Kabupaten Goa. Selain itu, 5 unit ETLE mobile atau handheld akan digunakan untuk personil Satlantas Polres Goa. Selain itu, 5 unit ETLE mobile atau handheld akan digunakan untuk personel Satlantas Polres Goa dalam pengawasan dan penegakan hukum lalu lintas. Karsiman menegaskan bahwa pengembangan ETLE ini merupakan hasil kolaborasi antara Polda Sulsel dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan serta pemerintah kota dan kabupaten. Keberhasilan pengembangan ETLE ini, lanjut Karsiman, tidak lepas dari arahan Kapolda Sulsel Irjen Pol Yudiawan. Ia menekankan bahwa membangun peradaban masyarakat di jalan raya harus dilakukan dengan mengembangkan infrastruktur ETLE yang terencana dan profesional. Dalam implementasi sistem ETLE, di Telantas Polda Sulsel dan Polres Goa telah mendapatkan asistensi dari tim Korlantas Polri. Hal ini memastikan bahwa seluruh personil yang bertugas di back office, front office, maupun yang menggunakan ETLE handheld dapat melakukan penindakan terhadap berbagai jenis pelanggaran seperti tidak menggunakan helm SNI, tidak mengenakan sabuk pengaman atau safety belt, melawan arus, berboncengan lebih dari 2 orang, melanggar marka jalan, serta menggunakan ponsel saat berkendara. Polda Sulsel memasang 10 ETLE statis dan 5 unit ETLE mobile atau handheld di beberapa titik strategis. Di Kota Makassar, 5 ETLE statis dipasang di Jalan Perintis Kemerdekaan, depan Rumah Makan Ali dan depan IMIM, Jalan Urip Sumoharjo, depan Aspal Panaikang dan depan Kantor Gubernur, Jalan Veteran Selatan, depan Kantor Pegadaian. Sementara itu, 10 unit ETLE handheld akan digunakan oleh personel di Telantas Polda Sulsel untuk menjangkau lokasi-lokasi yang belum tercover ETLE statis. Di Kabupaten Goa, 5 ETLE statis telah terpasang di Jalan Sultan Hasanuddin, depan Domingos dan samping Tugu Adipura, Jalan Poros Palangga, depan Terminal Mangali, Jalan Malino, depan SDN 7 Batang Kaluku, dan Jalan Tun Abdul Razak, Patung Badik. Perakiraan cuaca Makassar hari ini berpotensi hujan. Baiklah, berita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada edisi Makassar Petang hari ini. Tetap saksikan kabar Makassar Petang setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat. Saya, Sinar Mentari, dan kru yang sedang bertugas pamit undur diri.
Perakiraan cuaca Makassar dan sekitarnya di Sulawesi Selatan Jumat 31 Januari 2025 telah dirilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, di mana Kota Makassar berpotensi diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga sedang pada siang dan sore hari. Berdasarkan perakiraan BMKG, cuaca di Kota Makassar dan sebagian wilayah lainnya di Sulsel berawan, sedangkan di wilayah Baru, Kepulauan Selayar, Luwu, Pangkep, Parepare, Pindrang, Sidrap, dan Sopeng diprediksi hujan ringan. Pada siang dan sore hari, cuaca di Kota Makassar dan seluruh wilayah lainnya diperkirakan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Kemudian pada malam hari, cuaca di Kota Makassar dan seluruh wilayah lainnya di Sulsel berpotensi hujan ringan, kecuali di wilayah Luwu dan Luwu Utara yang diperkirakan hujan sedang. Berikut rincian perakiraan cuaca Kota Makassar dan sekitarnya di Sulsel 31 Januari 2025. Perakiraan cuaca Kota Makassar dan sekitarnya: pagi berawan, hujan ringan, Baru, Kepulauan Selayar, Luwu, Pangkep, Parepare, Pindrang, Sidrap, dan Sopeng. Perakiraan cuaca Kota Makassar dan sekitarnya siang hingga sore hujan ringan dan sedang. Perakiraan cuaca Kota Makassar dan sekitarnya malam hari, hujan ringan, hujan sedang di Luwu dan Luwu Utara. Perakiraan cuaca Kota Makassar dan sekitarnya dini hari, berawan, hujan ringan, Kepulauan Selayar dan Luwu, dan di Pangkep hujan petir.